Suara Kebenaran pada Minggu 13 November 2022 diberi judul Memiliki Respon yang Benar. Saudaraku, kita akan sangat menyesal apabila ketika meninggal dunia kita belum dilahirkan baru, belum mengalami perubahan kodrat, belum menjadi anak-anak Allah. Maka jangan heran ketika kita menjadi Kristen yang benar, kita justru mengalami begitu banyak tantangan. Ibrani 12 mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesah dalam bahasa aslinya berarti memukul berulang-ulang. Orang tua sering menghajar anaknya, tetapi kalau anak belum berubah, ia akan dipukul lagi sampai berubah. Tidak ada pilihan. Selanjutnya dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, sebagai huios, anak yang sah. Di mana anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau kita sekarang menemui jalan-jalan berat dalam mengikuti Tuhan, rasanya masalah tidak selesai-selesai, bahkan bertambah berat. Itu karena kita adalah anak yang dihajar. Kita sedang diproses seperti janin dalam kandungan, diproses untuk bisa dilahirkan sebagai anak. Masalahnya, bagaimana respon kita? Ini yang penting. Jadi, agar kita memiliki gen dari Allah, kita harus memiliki respon yang benar dalam menanggapi pendidikan atau proses Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berkomitmen, kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita yang harus menggerakkan hati untuk mengasihi Tuhan. Hal ini tidak bisa digerakkan oleh Allah. Kalau Allah menggerakkan hati orang, maka Allah yang harus bertanggung jawab atas orang yang tidak Dia gerakkan. Allah menggerakkan si A, tetapi tidak menggerakkan si B, maka Allah bertanggung jawab atas kebinasaan si B. Kita mulai dengan pernyataan, Bapa, aku mau mengasihi Engkau. Aku memilih mengasihi Engkau, Bapa. Walaupun kita masih punya keinginan-keinginan, ikatan-ikatan dengan dunia. Karena selera kita ini sudah rusak oleh selera dunia. Keinginan daging juga masih belum pupus, masih ada. Tetapi kita harus mengambil keputusan untuk mengasihi Allah. Maka Allah akan menggarap kita. Demikian bunyi Roma 8 ayat ke-28. Saudaraku, maka mestinya kita takut. Jangan sampai kita terlanjur terikat dengan percintaan dunia. Selera dan daging kita sudah terikat kuat sekali dengan dunia. Sampai kita tidak sanggup lagi membagi hati untuk Tuhan. Ini tingkat menghujat Roh Kudus sebenarnya. Pastikan bahwa kita masih memiliki hati untuk mendengarkan firman, untuk mendapatkan jamahan dari Tuhan, memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tetapi ini harus dikobarkan. Jangan berhenti mengobarkan hati yang mengasihi Allah. Ini tidak mudah, karena Allah tidak kelihatan. Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita, bagaimana mengasihi Allah itu. Hal ini bisa dimulai dari hal sederhana yang bisa kita lakukan. Ikut kebaktian, mendengarkan khotbah, doa bersama, doa pagi maupun doa malam, maka kita akan memiliki hati mengasihi Tuhan yang semakin bertambah dan berkembang. Dan proses ini tidak bisa tidak, harus kita alami. Kita harus meledakkan cinta kita, dan Tuhan pasti menyambutnya dengan memberikan proses. Cinta kita akan membara tahap demi tahap. Dari cinta itu,
maka kita menjadi haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran maksudnya adalah mengingini menjadi orang baik menurut Tuhan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu pasti dipuaskan. Begitu firman Tuhan mengatakan. Dan Tuhan akan membuka pengertiannya untuk melihat standar yang baik, walaupun itu bertahap. Sehingga kita tidak pernah merasa puas bahwa kita sudah cukup baik, kita sudah sampai target, karena Tuhan akan membuat kita melihat dan mengingini terus. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah tidak akan melanggar tatanannya. Allah itu berintegritas. Jadi, ketika kita mengasihi Allah, Allah menggarap kita. Allah akan mendidik kita, membuka pengertian kita untuk melihat apa yang baik menurut Tuhan. Karena standar orang percaya itu harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, juga memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hal ini konteksnya sudah pada kehendak Allah, sudah pada hukum Allah di dalam hidup kekristenan, yang standarnya adalah kesucian Bapa. Di sini ada proses. Memang ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi masih kita lakukan. Sebagaimana Paulus juga katakan bahwa di dalam anggota-anggota tubuhnya, ia melihat ada hasrat-hasrat yang tidak sesuai kehendak Allah. Kita harus mengenali diri kita. Yang baik itu begini, tetapi keadaanku begini. Masalahnya kita sering berkata, kali ini saja saya lakukan. Yang lain juga berbuat demikian. Jika demikian, kita tidak pernah bisa berubah. Maka kita harus menangkal atau mematikan hasrat-hasrat yang salah dalam diri kita. Jangan diberi makan hasrat-hasrat tertentu yang kita punya. Sejatinya, Roh Kudus pasti akan menegur kita. Dengarkan Dia dan turuti. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.